Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik sekolah minggu? Pasti sehat, kuat, dan luar biasa. Puji Tuhan. Kak Deborah, Ya kali dia. kita mau mulai sekolah minggu kita yuk Kak Deborah. Ayo, biar tambah semangat, lebih baik kita buka dengan Bernyanyi. ya. Yuk adik-adik, siapkan dirinya, siapkan hatinya. Kita mau memuji Tuhan Kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 25. Judulnya Mari Kita Bersukaria. Kak Deborah, tapi biar semangat nyanyinya sambil bangkit berdiri yuk. Iya, yuk berdiri. Ayo. Wah, masih ada yang duduk. Ayo kakak tungguin berdiri. 1-3 ya. 1, 2, 3. Oke. Yuk. Oke, udah siap. Yuk Bang Wira. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata, bahwasannya Kau serta kami selamanya. Amin. Hukum Taurat kedua dan maksudnya. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenun dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Nah, tadi adik-adik udah dengar hukum Taurat yang keberapa tadi? Yang kedua. Tadi hukum Taurat yang kedua, jangan menyembah berhala. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi adik-adik. Sekarang kita mau nyanyi lagi dari buku ND Sekolah Minggu nomor berapa kali dia? Nomor 165, judulnya Naeng Haholong Aku. Oke, ayo Bang Ira. Adik-adik sambil bangkit berdiri ya. Naeng haholong aku, Tuhan Yesus pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat hafalan bulan Desember 2020 yang tertulis dalam
Kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23, demikian bunyinya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat dan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi ayat hafalannya dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Nah, kita sebentar lagi mau pengakuan iman rasuli. Kakak sama Kak Deborah mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 38, judulnya Sangap di Jahoba. Ayo Bang Wira. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman. Adik-adik, sekarang kita masuk ke pengumuman. Pengumuman yang pertama, kalau sekarang kita ibadahnya live streaming dari YouTube, berarti minggu depan kita ibadahnya dari Majalah Pelita. Betul sekali kali dia. Pengumuman yang kedua apalagi tuh kali dia? Pengumuman yang kedua, nanti hari Sabtu tanggal 19 Desember kita mau mengadakan acara Natal Sekolah Minggu. Tapi karena masih pandemi, jadi Natalnya di rumah aja ya adik-adik. Kita Natalnya dari video streaming. Nah, untuk videonya Kak Deborah dan adik-adik Sekolah Minggu akan disebarkan jam 4 sore. Jadi jangan lupa hari Sabtu depan, Sabtu tanggal 19 Desember 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Jam 4 jangan ada yang main keluar rumah, jangan ada yang nonton TV, semuanya langsung lihat YouTube Sekolah Minggu HKBP Bandung Timur. Kita mau nonton acara Natal Sekolah Minggu. Jangan lupa juga Kak Deborah, opungnya, terus tulangnya, bapak tua, bapak udah, pokoknya semuanya boleh dikasih tahu supaya nonton acara Natal Sekolah Minggu. Adik-adik nanti bisa lihat kalau di acara Natal itu bisa lihat
apa aja yang udah kegiatan adik-adik lakukan. Kayak ada yang ikut tari, ada yang ikut liturgi. Coba jangan sampai ketinggalan ya, lihat di YouTube Sekolah Minggu HKBP Bandung Timur. Terus pengumuman selanjutnya kali dia. Pengumuman selanjutnya, berhubung kita mau Natalan, jadi ada hadiah Natal dari guru sekolah minggu dan dari gereja buat adik-adik sekolah minggu. Nah, bingkisannya sudah bisa diambil hari Sabtu kemarin dan hari ini hari Minggu di gereja untuk week 1 sampai week 11. Nah, untuk week 12 sampai week 22, ambil bingkisan Natalnya di hari Sabtu depan dan di hari Minggu depan. Ya adik-adik, kalau hari Sabtu adik-adik yang mau datang ke gereja boleh Kak Deborah. Tapi Kalau mau datang harus gimana ya? kalau mau datang jangan lupa pakai masker. Pakai masker. Jangan lupa cuci tangan nanti. Ya cuci tangan Iya, dan jangan pakai angkutan umum Kak. Iya, Jangan berangkat sendiri. Iya betul, berangkatnya harus bareng sama Orang papa, tua. mama. Ya orang tua. Iya. Sip. Pengumuman terakhir apa nih Kak Deborah? Persembahan adik-adik. Adik-adik pasti udah ngumpulin persembahan kan? Tapi Udah. bingung mau ngasihnya gimana ya? Untuk persembahan yang udah dikumpulin, mau ngasih ke gerejanya gimana ya kali dia ya? Boleh dititip ke mama papanya atau boleh dititip ke Sintua Week-nya masing-masing. Oke, jadi adik-adik jangan bingung ya. Udah ngasih persembahan tapi nggak tahu mau ngasihnya ke siapa, oke? Nah sekarang kita lanjut untuk memuji Tuhan lagi. Dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 157. Oke, adik-adik boleh siapkan hatinya karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo Bang Wira. Yesus mengasihi bibeli mandok tua nanggale met pea tong doa punana Yesus Tuhanku Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, jumpa lagi adik-adik di ibadah online sekolah minggu. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita mau satu hati, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik di rumah boleh ulangi doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini, kalau kami tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami mau taat dan dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sudah siap ya adik-adik dengar firman Tuhannya? Pasti sudah. Kalau sudah, yuk kita buka Alkitab kita dulu ya. Yang belum bisa baca adik-adik boleh dengarkan kakaknya atau mungkin minta tolong mama bapaknya buat baca. Yang sudah baca, kita baca bersama-sama ya. Kita buka dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Kakak baca ya. Judulnya Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu,
Tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian ya adik-adik firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik suatu hari Tuhan Yesus lagi dalam perjalanan dari Betania menuju suatu kota adik-adik. Nah, di dalam perjalanan itu Tuhan Yesusnya merasa lapar. Lalu dalam sepanjang perjalanan Tuhan Yesus melihat ada sebuah pohon adik-adik, ada pohon. Wah, Tuhan Yesus pingin makan buahnya adik-adik. Lalu Tuhan Yesus mendekati pohon itu, tapi adik-adik apa yang ternyata Tuhan Yesus lihat? Pohon itu tidak berbuah, tidak menghasilkan buahnya. Padahal saat itu sedang musimnya. Lalu Tuhan Yesus berkata adik-adik ketika melihat pohon itu tidak pohon ara itu tidak berbuah. Padahal pohonnya itu adik-adik ya, buahnya daunnya sangat lebat tapi tidak menghasilkan buah. Nah, adik-adik ketika saat itu juga Tuhan Yesus langsung berkata apa? Kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara. Wah, murid-muridnya langsung tercengang melihat itu pohon aranya sangat jadi kering adik-adik. Nah, kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang suka makan buah-buahan? Coba angkat tangannya. Wah, semuanya pasti suka makan buah-buahan ya. Kakak juga sangat suka buah-buahan. Kakak mau tanya, kalau buah pisang rasanya apa adik-adik? Hah? Enggak pernah? Oh, manis. Iya, kakak tanya lagi ya. Kalau buah pepaya rasanya apa? Manis kak? Iya, manis. Sekarang kakak tanya, siapa yang pernah makan jeruk? Pasti adik-adik semua pernah makan jeruk ya. Kakak tanya, jeruk rasanya apa adik-adik? Asam, iya. Nah, kakak tanya lagi boleh ya. Adik-adik tadi ada yang buah yang manis, ada juga buah yang asam. Asam. Adik-adik kakak mau tanya, adik-adik lebih suka yang manis atau yang asam? Gak kedengeran jawabannya apa? Wah, pasti adik-adik lebih suka buah yang manis. Nah, sama adik-adik. Nats firman Tuhan kali ini mau mengajarkan pada adik-adik sekolah minggu bahwa Tuhan mau adik-adik berbuah, sama seperti waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan ke sebuah kota. Ketika Tuhan Yesus melihat pohon ara, Tuhan Yesus mau buahnya. Tapi ternyata Tuhan Yesus melihat bahwa pohon ini tidak berbuah. Nah, Tuhan Yesus mau ajarkan pada kita minggu ini bahwa hidup kita harus berbuah. Buahnya yang manis. Berbuah yang manis. Sekarang kakak tanya, bisa bantu kakak kasih contoh berbuah yang manis seperti apa? Apa? Dengar-dengaran? Iya betul, dengar-dengaran sama mama papahnya, dengan guru-gurunya di sekolah. Lalu apalagi adik-adik? Rajin berdoa kak? Betul. Atau di sini masih ada yang berdoanya waktu, kalau ingat aja, kak saya udah lapar pulang sekolah, karena lapar langsung makan gak berdoa. Enggak ya adik-adik ya, kita harus rajin berdoa. Lalu rajin membaca Alkitab. Nah, kakak saya masih kecil, gimana caranya saya bisa baca Alkitab? Bisa adik-adik. Adik-adik boleh minta tolong sama mamanya, sama papahnya, sama siapapun. Adik-adik boleh minta tolong sama kakaknya, abangnya untuk apa? Bacain firman Tuhan. Jadi nggak ada alasannya kita masih kecil jadi nggak bisa baca firman Tuhan. Nggak, adik-adik, kita bisa dengarkan firman Tuhan. Kita bisa setelah dengarkan, adik-adik melakukan. Karena itulah yang adik-adik yang Tuhan Yesus mau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah. Bukan namanya cuman, oh saya agamanya Kristen tapi adik-adik tidak pernah melakukan firman Tuhan. Tidak seperti itu sama aja seperti pohon ara yang Tuhan Yesus kutuk itu adik-adik apa? Dia memiliki banyak ranti, memiliki banyak daun-daunnya lebat
sekali tapi tidak menghasilkan buah. Tuhan Yesus tidak mau, Tuhan Yesus maunya kita hidup berbuah. Berbuahnya segini? Enggak. Segini? Enggak. Tapi Tuhan Yesus mau kita berbuah yang lebat. Nah, hari ini adik-adik kita sudah belajar firman Tuhan tentang berbuah yang lebat. Sekarang tugas adik-adik adalah melakukan firman Tuhan. Apalagi adik-adik sekarang di situasi seperti ini, di saat pandemi, wah mungkin adik-adik takut ya, semakin hari makin meningkat, adik-adik takut, jadi adik-adik ketakutan. Jadi adik-adik saking takut jadi hilang percaya sama Tuhan. Tidak ya, firman ini juga mengajarkan bahwa kita harus selalu percaya, kita harus berdoa bahwa virus ini bisa berakhir adik-adik sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, jadi hari ini kita belajar berbuah. Nah adik-adik udah oke? Sudah siap berbuah? Sudah siap berbuah yang manis? Oke, kalau sudah kita bilang gini adik-adik ya, saya mau berbuah yang manis. Ulangin ya sekali lagi, oke? Saya mau berbuah yang manis. Oke, kalau adik-adik mau berbuah yang manis, jangan lupa selalu dengarkan nasihat orang tua, dengarkan kakak-kakaknya, rajin berdoa, dan kita sama-sama tetap jaga kesehatannya adik-adik ya. Adik-adiknya tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, adik-adik pergi kemana-mana tetap pakai masker. Kita sama-sama berdoa biar pandemi ini boleh segera berlalu, sehingga kita boleh sama-sama apa adik-adik? Berjumpa lagi. Adik-adik pasti udah kangen ya sama kakak abang sekolah minggunya, sama kakak abang sekolah minggu juga. Sudah kangen sama adik-adik sekolah minggu, tapi kita harus tetap sabar, kita harus tetap percaya dan berdoa bahwa semua ini akan segera berlalu. Yuk, sebelum kita akhir ibadah, kita mau satukan hati, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami dan sepanjang hari ini. Kalau tadi kami boleh bernyanyi dan memuji nama Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan yang berkati setiap kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah, yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, buat orang tua kami, berkati mama, papa kami, berkati dalam pekerjaannya, ditambah di dalam suasana, ditambah di saat pandemi ini, mari Tuhan yang berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki kepada orang tua kami. Berkati juga buat para dokter, suster yang sekarang sedang berjuang membantu Tuhan dalam penanganan virus ini. Mari Tuhan yang berkati, jikalau boleh Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh terhindar dari virus ini Bapak. Terlebih Tuhan, ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi. Nah adik-adik, sekarang kita mau kumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya dilipat yang rapi ya. Kita mau kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sambil memberikan persembahan, kita mau bernyanyi lagu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 193, judulnya Ria Mahita Sasude. Ayo Bang Wira. Adik-adik sambil berdiri ya.
Kita akhiri kebaktian kita pagi ini. Buat anak-anak kami sekolah minggu, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam sehat, selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Horas.